Di sebuah daerah yang bernama Medan Delhi, berdirilah sebuah kerajaan dengan istananya yang megah. Istana tersebut bernama Istana Maimun. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Muhayyad Shah. Sultan Muhayyad Shah memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Mambang Yazid, anak kedua bernama Mambang Hayali, dan anak ketiga bernama Putri Hijau. Ketiga anak dari Sultan Muhayyad Shah memiliki kesaktian yang hebat, di mana Mambang Yazid dapat merubah dirinya menjadi seekor naga, sedangkan anak kedua Mambang Hayali dapat merubah dirinya menjadi sebuah meriam, dan si bungsu Putri Hijau dapat memancarkan cahaya hijau di tubuhnya ketika malam bulan purnama tiba. Putri Hijau ini juga memiliki wajah yang sangat cantik, sehingga banyak rakyat yang kagum dan terpesona dengan kecantikannya. Selain itu, sang putri juga memiliki sifat ramah dan dermawan kepada rakyatnya. Suatu malam ketika bulan purnama tiba, saat itu Putri Hijau sedang berjalan-jalan di taman istana, dan tubuhnya pun memancarkan cahaya hijau, di mana pancaran cahayanya dapat terlihat hingga ke kerajaan tetangga, yaitu Kesultanan Aceh. Sultan Aceh terkesima dengan pancaran cahaya hijau yang indah tersebut, sehingga dia memerintah pengawalnya untuk mencari di mana letak sumber cahaya hijau tersebut. Dari informasi yang telah didapat oleh para pengawalnya, ternyata cahaya hijau itu berasal dari seorang putri cantik dari kerajaan tetangga yang berada di daerah Delhi. Karena mendengar penjelasan dari para pengawalnya, Sultan akhirnya berniat untuk meminang Putri Hijau, dan lamaran pun dipersiapkan. Berbagai perhiasan serta beberapa pengawal pun diutus untuk mendatangi kerajaan Putri Hijau, namun lamaran tersebut ditolak oleh sang putri karena dia belum ingin menikah, dan akibat dari penolakan lamaran tersebut, membuat Sultan Aceh menjadi sangat marah. Dia merasa bahwa kerajaan Delhi telah menebar permusuhan dengan kerajaan Aceh. Untuk itu, sang sultan mengutus ratusan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Delhi karena hasil dari penolakan Putri Hijau. Ternyata kerajaan Delhi sangat tangguh, peperangan tidak dapat dimenangkan oleh pihak lawan. Akhirnya kerajaan Delhi menjadi pemenang dalam pertempuran tersebut. Sultan Aceh tidak patah semangat, dengan cara yang licik, dia lalu menembakkan meriam dengan peluru koin emas ke arah kerajaan Delhi. Para prajurit kerajaan Delhi yang melihat itu pun segera pergi mengambil koin-koin emas tersebut, dan pada kesempatan inilah, kerajaan Aceh akhirnya menyerang kerajaan Delhi yang membuat kerajaan Delhi mengalami kekalahan. Anak kedua Sultan Delhi, yaitu Bambang Hayali, tidak terima dengan kekalahan yang dialami kerajaannya. Dia merubah tubuhnya menjadi sebuah meriam dan berusaha menyerang balik ke arah musuh. Akibat terlalu lama menembakkan meriam ke arah musuh, meriam tersebut menjadi sangat panas, yang akhirnya membuat meriam tersebut terputus menjadi 2. Ujung meriam tersebut menjadi terlempar jauh hingga ke perbatasan kerajaan Aceh. Sedangkan pangkal meriam masih ada di halaman Istana Maimun. Melihat kehancuran tersebut, kerajaan Delhi pun mengaku kalah, dan Putri Hijau ini pun dibawa oleh pasukan kerajaan Aceh. Di sini Mambang Yazid, kakak dari Putri Hijau ini, meminta syarat kepada Sultan Aceh, di mana syarat tersebut adalah jangan menyentuh Putri Hijau sampai mereka datang ke Aceh. Selain itu, Putri Hijau harus dibawa dengan peti kaca, dan ketika sampai di daerah Jambu Air, Putri Hijau harus turun ke sungai untuk membakar kemenyan dan menabur beras serta telur. Setelah membakar kemenyan serta menabur beras dan telur, sang putri harus menyebut nama abangnya sebanyak 3 kali. Persyaratan itu dipenuhi oleh Sultan Aceh, karena hal tersebut dianggap mudah. Putri Hijau dan Sultan Aceh beserta para pengawalnya pun berangkat menggunakan kapal layar untuk kembali ke Aceh. Sesampainya di daerah Jambu Air, Putri Hijau pun keluar dari peti kacanya, lalu turun ke sungai untuk membakar kemenyan dan menabur beras dan telur, serta menyebut nama abangnya sebanyak 3 kali, dan tidak lama setelah itu air sungai menjadi beriak, airnya menjadi bergemuruh yang disertai dengan angin kencang. Putri Hijau akhirnya kembali masuk ke dalam peti kaca, dan tidak lama kemudian, petir pun menyambar tidak henti-hentinya, dan langit pun menjadi gelap. Dalam keadaan demikian, muncullah seekor naga yang sebenarnya jelmaan dari Mambang Yazid. Naga tersebut akhirnya memporak-porandakan kapal kerajaan Aceh hingga menjadi hancur. Akhirnya, Putri Hijau yang berada di dalam peti kaca terlempar ke sungai dan terapung-apung. Seekor naga yang merupakan jelmaan Mambang Yazid tersebut membawa peti kaca yang berisi Putri Hijau ini menuju ke dasar laut, dan sekarang, tidak ada yang mengetahui apakah Putri Hijau masih hidup sebagai manusia atau telah tiada.